Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali kaji kita, pelajaran kita tentang buku hijau ya. Kita akan membahas tentang halaman ke-31. Ini pasal ke-9. Bagaimana cara membaca lafaz Allah. Sepertinya sepele, tapi banyak orang yang kecelek. Harusnya tebal dibaca tipis, harusnya tipis dibaca tebal. Nah, ini ada ketentuannya ya. Di halaman 31 ini bagan cara membaca lafaz Allah. Cara membaca lafaz Allah ini ada dua. Ada tipis, ada tebal. Ini tarqiq tipis, tafkhim tebal. Bahkan ada di buku putih ini disebut tafkhim taghlid tebal ya. Sama aja silah ya. Hanya istilah aja. Jadi cara membaca lafaz Allah ada tipis dan tebal. Itu doang sebetulnya. Pelajarannya mudah. Tapi banyak orang yang nggak ngerti. Nah ini, kapan dibaca tipis? Apabila sebelum lafaz Allah berbaris di bawah atau kasroh. Ini namanya kasroh. Kasroh. Susah ya, kasroh. Kapan dibaca tebal? Tafkhim kalau sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Bisa patah, bisa domah. Bisa patah, bisa domah. Kita lihat ya contohnya. Ini belum ke teori ya. Belum ke teori, baru baca bagan. A'udzubillah tuh, a'udzubillah. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum lafaz Allah baris bawah. Tuh. Bismillah. Kenapa dibaca lafaz Allahnya tipis? Tuh, sebelum lafaz Allah baris di bawah kasroh. Min amrillah tuh, sebelum lafaz Allah baris di bawah kasroh. Mardotillah tuh. Biayamillah tuh ya, itu contohnya. Kemudian lafaz Allah dibaca tebal kapan? Kalau sebelum lafaz Allah berbaris di atas tuh. Rasulu tuh, Rasulullah. Innallah tuh, sebelum lafaz Allah baris di atas. Syahidallah tuh. Rahmatullah ya, nikmatullah. Pak Hari saya nggak paham. Ini kan baru baca sepintas bagan. Bahwa cara membaca lafaz Allah itu cuma dua. Bisa tipis, bisa tebal. Kapan tebal? Kalau sebelum lafaz Allah itu berbaris di atas. Bisa patah, bisa domah. Nah, belum mengerti Pak Hari? Baik, kita ke teorinya ya. Ini kan baru bagan. Ke penjelasannya ya. Cara membaca lafaz Allah. Hukum membaca lafaz Allah ada dua macam. Pertama adalah tafkhim atau tebal. Lafaz Allah dibaca tafkhim, tebal, berbunyi Allah. Sebetulnya saya lebih suka nulis Allah tuh bukan Allah gini ya. Ada W-nya gitu. Tapi W-nya itu asal nempel ya. Bukan Allah, bukan. Tuh seakan-akan ada W-nya. Allah, Allah. Karena kalau tulisan gini kan jadi Allah. Allah. Ya Allah, masa Allah itu si AA dari Bandung ya. Itu si Allah. Masa Allah, jangan masa Allah ya. Masa Allah tuh AA, aduh si AA nih. Allah, jadi seakan-akan ada W-nya. Allah, seperti bunyi O bila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau domah. Contoh, Rasulullah, tipis apa tebal? Tarqiq apa tafkhim? Kadang-kadang kan istilah seperti itu susah ya, bagi belum yang biasa. Tipis tebal deh, pokoknya mah tipis tebal. Tipis itu bunyi A, tebal itu bunyi O gitu loh ya. Jangan susah-susah belajar sama saya, yang penting ngerti, yang penting paham. Nih, Rasulullah tuh ya. Kalau tulisan gini kan lihat Rasulullah tuh lullah. Jadi seakan-akan ada W-nya di sini. Rasulullah tuh ya. Jadi benar bunyinya. Lafaz Allah dibaca tebal tafkhim apabila sebelum lafaz Allah berbaris di atas tuh Rasulullah ya. Bisa paham ya? Yang menyebabkan tipis dan tebal itu bukan apa-apa. Lihat sebelum lafaz Allah barisnya di mana. Kalau sebelum lafaz Allah barisnya di atas itu bisa domah, bisa patah. Itu tebal, tafkhim atau taghlid. Tapi kalau sebelum lafaz Allah baris di bawah dibaca tipis ya, kasroh sama berbunyi A. Berikutnya nih. Rahmatullah. Tipis atau tebal?
tebal. Kenapa? Nih sebelum lafaz Allah berbaris di atas atau domah. Tuh ya domah. Rahmatullah. Tuh kalau Latin dibacanya rahmatullah. Rahmatullah. Seakan-akan ini ada W-nya ya, tapi W-nya jangan dibaca rahmatullah, jangan. Asal nempel aja, asal lewat. Rahmatullah, tullah gitu. Kemudian nasrum minallah. Dibacanya tebal tafkhim. Kenapa? Sebelum lafaz Allah baris atas nih patah. Jadi lafaz Allah bisa dibaca tebal kalau berbaris domah atau berbaris patah. Sebelum lafaz Allahnya ya. Sebelum lafaz Allah berbaris di atas, bisa patah bisa domah. Itu maka dibacanya tafkhim, nih tafkhim atau tebal. Ya. Rasulullah, rahmatullah, nasrum minallah. Bisa disimpulkan lafaz Allah itu berbunyi tebal tafkhim, berbunyi o ya, seakan-akan bunyi o. Rasulullah, rahmatullah, nasrum minallah. Itu. Sementara yang tipis nanti berbunyi a. Yang kedua adalah tarqiq. Lafaz Allah dibaca tarqiq atau dibaca tipis berbunyi Allah. Ya, bukan Allah lagi, Allah. Bila didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Contoh, a'udzu billah. Tuh, lafaz Allahnya dibaca tipis apa tebal? Tipis, tarqiq. Kenapa nih? Sebelum lafaz Allah baris di bawah. A'udzu billah. A'udzu billah tuh. Ini enggak ada masalah ya. Karena tulisan Latin ini sama, tulisan dan bacaannya sama tuh. A'udzu billah. Kalau tadi kan ada o-nya ya, seakan ada o. A'udzu billah. Ini enggak susah ini mah. Kemudian bismillah, jangan bismillah, bismillah tuh. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allah berbaris kasroh atau berbaris di bawah. Fi sabilillah. Hukumnya dibaca tipis apa tebal? Tipis, tarqiq. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah berbaris, sebelum lafaz Allah berbaris di bawah itu kasroh. Itu paham ya? Gampang ternyata. Tipis dan tebal. Coba tebak. Tipis apa tebal? Ayo. Tipis apa tebal? Tebal. Kenapa tebal? Karena barisnya di atas. Tipis. Karena barisnya di bawah. Belum. Ini belum tipis, belum tebal. Karena apa? Nih kita ganti warna ya. Nih, di sini penentunya belum. Kalau dikasih di bawah Rasulillah berarti jadi tipis ya, ya enggak gitu. Nah, bagaimana kalau kita kasih di atas Rasulullah tebal ya. Jadi yang menyebabkan lafaz Allah ini tipis tebal tergantung baris sebelum lafaz Allah di mana. Kalau sebelum lafaz Allah barisnya di bawah tipis. Kalau sebelum lafaz Allahnya bisa domah, bisa patah tuh. Rasulullah. Jadi yang menyebabkan lafaz Allah tipis tebal adalah baris ini. Tuh, kalau sebelum lafaz Allahnya di bawah, Rasulillah, Rasulullah tebal, Rasulullah itu ya. Itu yang menyebabkan menjadi lafaz Allah tipis tebal itu kita lihat sebelum lafaz Allah barisnya di mana. Kalau sebelum lafaz Allah hurufnya mah apa aja, hurufnya mah apa saja. Yang penting adalah barisnya, hurufnya apa saja gitu ya. Jadi di sini kita tidak berbicara huruf ya. Kalau hukum idgham biguna, idgham biguna atau idgham bilaguna atau ikhfa kan nun mati atau tanwin ketemu huruf apa? Ketemu huruf apa? Di sini bukan huruf berbicaranya ya, harus dipahami dulu. Di sini bukan berbicara tentang huruf. Di sini hurufnya apa saja? Di sini adalah berbicara tentang tanda baca. Di atas apa di bawah? Kalau di atas berarti tebal. Rasulullah. Kalau di bawah berarti tipis. Rasulillah.
di atas Rasulullah. Jadi yang menyebabkan lafaz Allah tebal itu dua, bisa patah bisa domah. Patah, domah. Yang menyebabkan lafaz Allah tipis itu hanya satu, yaitu berbaris kasroh. Rasulillah. Sudah paham ya, mudah-mudahan ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, subscribe dan segalanya ya. Banyak dibantu. Itu ditonton ya, dibagikan. Mudah-mudahan apa yang saya buat tadi ini bermanfaat. Ada saran, ada kritik, jangan lupa ya, jangan sungkan disampaikan ke 0812 828 7881 0812 828 7881. Insya Allah ke depan kita akan menyediakan kelas tajwid ya. Ada kelas tajwid. Kelas tajwid adalah untuk ibu dan bapak yang ingin belajar di kelas, tapi kelasnya online. Gitu. Untuk sementara waktunya hari Minggu. Bisa kita siapkan pagi, siang, sore atau malam sesuai kesepakatan ya. Itu bisa kelas tajwid, atau saya mah belum bisa baca Quran, anak saya, istri saya belum bisa baca Quran. Nah, berarti masuk ke kelas 0. Kelas 0 adalah belajar menulis dan membaca huruf hijaiyah sampai mahir. Silahkan ya, nanti kita belajar. Ada kelas tajwid, ada kelas dasar, mungkin mu'alaf yang baru masuk Islam, atau mungkin juga saya bukan mu'alaf Pak Ari, umur saya sudah 50 sudah 60 tapi nggak bisa baca Quran. Kita belajar membaca dan menulis. Penting menulis karena di negeri ini banyak orang yang pintar membaca tapi nggak bisa menulis. Nah, kita belajar ya. Silakan ambil kelas. Insya Allah mungkin mulainya bulan depan ya, insya Allah. Dan untuk kelas itu minimal 10 orang sampai 20 orang. Belajarnya insya Allah 10 kali pertemuan udah pinter. Oh Pak Ari, saya 10 pertemuan nggak pinter-pinter. Gratis ngulang sampai pinter ya, gratis ngulang sampai pinter. Selama ibu dan bapak masih ada, saya pun masih ada. Tapi kalau kita sudah tiada, jangan nuntut ya. Itu kan umur mah bukan milik saya, milik Allah. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.